Jumpa kembali di MD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema Tuhan jadikan kita segambar dan serupa untuk hidup sempurna dengan target yang paling besar adalah kasih. Nah, ini saya coba ambil kutip teman dari 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dan juga dari kitab Roma pasal 8 teman-teman, ayatnya 18 sampai 30. Nah, ini sebelum masuk ke draft saya coba bacakan dulu dasar-dasar firman-nya teman-teman. 1 Korintus pasal 13 teman-teman, ayatnya 1 sampai 13 teman-teman. Judul perikopnya kasih. Judul perikopnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai kasih karunia, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menuruti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat itu tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Itu berpikir seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini di kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya dari 1 sampai 13 bunyinya seperti itu teman. Jadi segambar serupa sempurna itu nanti berujungnya ke iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Inti di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 itu seperti ini teman-teman. Nah, sekarang saya coba masuk teman-teman langsung ke kitab Roma teman-teman. Kitab Roma pasal 8 teman-teman. Coba teman cari kitab Roma pasal 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Ayatnya 18 sampai 30. Judul perikopnya pengharapan anak-anak Allah itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi di sini dicamkan teman bahwa di ayat 18 bahwa kita hidup ini ya wajar saja apabila kita melakukan firman Tuhan, kita akan menghadapi kendala dengan penderitaan itu. Intinya gitu teman-teman. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, kehendak Tuhan Allah gitu, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini di kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, teman-teman. Judulnya perikop pengharapan anak-anak Allah, ya bunyinya seperti itu, teman-teman. Jadi dalam hidup ini memang butuh apa ya? Iman, pengharapan dan pengharapan dan kasih tadi, teman-teman. Jadi iman, pengharapan dan kasih itu adalah sebagai kelanjutan dari bagaimana kita yang Tuhan inginkan itu segambar dengan Tuhan Allah, ya, dengan firman Tuhan, serupa dengan firman Tuhan, dan dilanjutkan lagi targetnya adalah bagaimana untuk bisa beriman, pengharapan dan kasih tadi, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di dua kitab, teman-teman. Ya, kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18-30. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja, teman-teman. Draftnya itu firman di Roma pasal 8 ayat 29, teman-teman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Nabi Isa. Ini kalau saya universalkan bunyinya gitu, teman. Untuk bisa dengan gambaran gitu, serupa dengan gambaran Nabi Isa, supaya Nabi Isa gitu ya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita adalah gambaran Nabi Isa sebagai yang sama-sama manusia, agar kita lebih mudah menuruti pola dan cara hidup Nabi Isa sehingga kita dapat jadi serupa. Maksudnya begini, teman-teman. Waktu cerita Tuhan Allah ingin menyelamatkan manusia pertama kali itu kan Tuhan Allah utus Adam dan Hawa gitu. Tapi waktu itu ya Adam gagal, teman, untuk menguasain menebus dosa kita, itu gagal karena ya ulahnya dari Adam terhadap Hawa yang tergoda, akhirnya mempengaruhi Adam, jadi akhirnya berdua berbuat dosa, teman. Nah, kembali lagi kalau dengan pola pikir Adam gitu, Tuhan Allah coba berikan Adam bagi kita manusia, ternyata kan gagal, teman. Jadi akhirnya bagaimana caranya? Sekarang kedua kalinya Tuhan Allah mengutus Nabi Isa ini gitu. Ya, bagaimana Nabi Isa diutus ya untuk bisa benar-benar menyerupai kita gitu. Jadi yang disebut gambaran itu maksudnya gitu, teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan Allah atau Nabi Isa itu segambar dengan kita gitu. Kita ini segambar dengan Nabi Isa supaya apa yang dirasakan, dilakukan oleh Nabi Isa itu jadi kemungkinan besar bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kalau sampai Nabi Isa tidak segambar dengan kita gitu, sebagai segambar dengan manusia, nanti takutnya gagal lagi, teman-teman.
Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan Allah itu untuk segambar dengan kita. Nah, serupa dengan Nabi Isa, serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan utusan Tuhan Allah untuk memberitakan kebenaran firman Allah gitu. Nah, waktu Nabi Isa diutus Tuhan Allah, berarti Nabi Isa sebagai penyampai firman Allah yang hidup gitu ya, sebagai manusia tadi gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, pengertiannya Nabi Isa itu adalah firman yang hidup, karena Nabi Isa menyampaikan firman Tuhan Allah itu sebagai manusia yang hidup gitu, yang menyampaikan. Tapi waktu Nabi Isa wafat gitu di kayu salib, nebus dosa-dosa kita. Nah, akhirnya Nabi Isa itu kan sudah tidak ada wujud manusianya. Dia kembali, Nabi Isa kembali menjadi roh gitu, ada di sorga. Nah, waktu itu apa yang diberitakan oleh Nabi Isa di dunia waktu hidup di dunia itu kan sama murid-muridnya dijadikan satu menjadi satu kitab suci, teman-teman. Nah, kitab suci itu adalah isinya ya firman-firman Tuhan Allah yang disampaikan melalui Nabi Isa waktu menjadi ya gambaran sebagai manusia itu, teman-teman. Jadi akhirnya kita secara nggak langsung mendapatkan guidance dari Nabi Isa itu berupa firman Tuhan, teman, firman Tuhan Allah yang sudah dicatat di dalam kitab suci. Waktu zamannya Nabi Adam, teman, manusia itu tidak mendapatkan firman semacam ini, teman-teman. Jadi nggak ada pegangannya. Tapi waktu zamannya Nabi Isa diutus kedua kali oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia, Nabi Isa itu meninggalkan manusia itu ya dua hal gitu. Satu, Nabi Isa istilahnya meninggalkan firman Tuhan yang berupa kitab suci itu gitu, yang berupa firman-firman Tuhan. Dan yang kedua, Nabi Isa itu minta kepada Tuhan Allah gitu ya, agar bisa memberikan roh Tuhan kepada, bukan cuma kepada Nabi Isa, tapi diusulkan juga untuk semua manusia, teman. Semua manusia loh, saya garis bawahi, semua manusia, bukan cuma manusia yang di Nasrani aja gitu. Jadi semua manusia, Nabi Isa itu minta untuk bisa diberikan roh Tuhan gitu kepada semua manusia itu, teman. Jadi Nabi Isa itu bagi kita sebagai manusia yang meneruskan gitu, yang mengikuti jejak-jejak Nabi Isa itu harusnya mendapatkan hak kemudahan, teman. Kenapa? Karena Tuhan Allah atur ya waktu Nabi Isa mampu melakukan melakukan rencana dan rancangan Tuhan Allah, beda dengan waktu Nabi Adam dan Hawa gagal, teman. Tapi kalau bicara Nabi Isa sukses melakukan visi misinya Tuhan di dunia ini bagi kita gitu, yang untuk akan mengikutinya itu dengan cara begitu gitu ya. Bagaimana Nabi Isa menjadi segambaran dengan kita manusia segambaran dengan Nabi Isa, manusia dan Nabi Isa segambaran dengan Tuhan Allah gitu. Jadi intinya begitu, teman. Jadi supaya kita manusia itu bisa sukses gitu, bisa sukses seperti Nabi Isa. Jadi kita dijadikan segambaran Tuhan Allah. Adapun serupa dengan Nabi Isa adalah ya serupa dalam arti kata bagaimana mentaati hidup dengan perintah sesuai perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman. Ya, firman Tuhan itu disampaikan Nabi Isa merupakan satu kitab, menjadi satu kitab firman Tuhan isinya. Nah, ya kita mesti melakukan perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman. Apabila kita bisa melakukan menuruti perintah peraturan firman tadi, ya berarti kita bukan cuma segambar dengan Nabi Isa, teman, tapi kita serupa dengan Nabi Isa. Nah, ini maksudnya segambar dan serupa seperti itu, teman-teman. Nah, Tuhan Allah ingin kita tidak berhenti segambar dan serupa, tapi Tuhan Allah juga pengen kita itu sempurna gitu, seperti yang Tuhan Allah inginkan. Untuk bisa melakukan kesempurnaan seperti yang Tuhan Allah inginkan, ya harus seperti Nabi Isa gitu, seperti Nabi Isa yang lakukan. Waktu Nabi Isa melakukan itu berarti totally gitu, yang total, secara total. Nabi Isa itu benar-benar pelaku firman, teman, sampai wafat pun dilakoni gitu ya. Meskipun secara pribadi waktu itu Nabi Isa sebagai pribadi, sebagai manusia ya sempat juga oleng, teman, bahwa untuk bisa wafat di kayu salib itu dia seperti manusia kan, merasa bahwa kok saya jadi harus mati gitu, wafat di kayu salib.
Ya, tapi ujung-ujungnya kan ya malam hari waktu Nabi Isa goyah gitu. Ya bahwa nawar ke Tuhan bahwa kalau bisa udahlah ini jangan sampai ngalamin harus wafat di kayu salib gitu kalau bisa. Tapi ujungnya kan Nabi Isa tetap bersikuku gitu ya untuk kembalikan ya biarlah yang terjadi ya kehendak Tuhan saja. Ya kehendak Tuhan pengen ya itu ya nebus wafatnya Nabi Isa itu adalah untuk nebus dosa-dosa kita sehingga kita hilang dari dosa-dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam dan Hawa tadi, teman. Itu udah tertebus. Bahkan apabila kita terima Tuhan, kita selain berbuat dosa gitu, mengalami dosa awal, dosa yang dari Adam dan Hawa itu, bisa juga kita berbuat dosa yang kita perbuat sendiri. Nah itu pun juga waktu kita terima Tuhan, waktu kita dibaptis secara formal agama gitu di Nasrani, ya kita diperlambangkan sudah lepas dari dosa, teman. Jadi ya kita sudah bersih lagi dari dosa awal, dosanya Adam dan Hawa, dan juga dosa yang kita pernah perbuat itu dibersihkan lagi, diputihkan gitu. Nah kita tinggal bicara hidup baru lagi. Dan kalau kita masih berbuat dosa lagi, kita mesti bertobat, teman. Bertobat, minta ampun dan terus menerus sampai kita meninggal dunia. Tapi yang jelas, teman-teman, waktu Nabi Isa itu melakukan firman Tuhan, dia itu ya kembali lagi benar-benar total melakukan firman Tuhan sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan meskipun pernah goyah gitu. Nah begitu pun dengan kita, teman-teman, bagaimana gitu. Kita ini kan Tuhan tidak tugasin kita seperti Nabi Isa wafat di kayu salib gitu ya, mati di kayu salib. Tapi yang Tuhan hendaki di kita itu bukan mati dalam kondisi fisik kita mati di salib, tapi yang Tuhan minta itu adalah mati dalam arti nafsu-nafsu duniawi kitanya, teman-teman. Bagaimana caranya supaya nafsu duniawi kita itu mati itu, daging kita itu mati itu. Nah, untuk bisa matikan duniawi kita, daging kita, ya kita harus berani melepaskan gitu cengkraman dari nafsu-nafsu duniawi tadi, teman-teman. Kalau kita urut, teman-teman, nafsu duniawi itu nggak jauh-jauh, teman-teman, dari harta gitu kan. Yang bicara tentang harta dari tentang tahta gitu, dari kedudukan kita maupun dari keinginan pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Kan kurang lebih 3 itu, teman. Dan kalau kita kumpulkan lagi dari 3 itu, dari harta tahta dan kebutuhan duniawi tadi, ya ujungnya semua itu berpangkal dari uang, teman. Bagaimana kalau kita punya uang, ya kita bisa nikmatin tadi harta tahta dan pemenuhan benda-benda duniawi tadi bisa kita lengkapin semua gitu ya. Tapi kalau kita bicara kita ngandalkan seperti itu, yang dikhawatirkan kita akhirnya sudah tidak terlalu sulit mengandalkan Tuhan, teman. Ya karena dianggap bahwa harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia itu sudah bisa dianggap dikategorikan oleh orang dunia gitu pada umumnya, atau orang keyakinan gitu yang orang yang rohani tapi duniawi itu gitu, orang yang sudah merasa kenal pribadi Tuhan dan kenal firman Tuhan padahal cuma sekedar tahu gitu, teman. Itu namanya orang berkeyakinan. Jadi orang dunia dan orang berkeyakinan itu apabila sudah sukses duniawi, ya bahagia duniawi, ya karena tadi terpenuhi harta tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi tadi, ya akhirnya hidupnya itu ukurannya cuma di dunia ini, teman. Bagaimana hidup di dunia itu dengan sudah bisa mendapatkan keamanan, kenyamanan segala macam, akhirnya ya orang-orang dunia dan orang yang berkeyakinan ini susah sekali untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan rencanakan itu, teman. Ya ini resikonya apabila orang dunia atau orang keyakinan, atau mungkin kita mentargetkan diri priority utama adalah sukses duniawi atau kebahagiaan duniawi atau memenuhi kebutuhan duniawi gitu. Ya nanti ujungnya gitu, teman-teman. Ada firman katakan ya sulit masuk surga gitu, sukar sekali masuk surga. Jadi orang kaya itu di firman Tuhan katakan sukar sekali masuk surga. Meskipun kalau saya amati ternyata bukan cuma orang kaya saja, teman-teman. Orang yang tidak kaya pun juga sukar masuk surga. Meskipun tidak ada kata sukar sekali gitu. Kalau orang kaya itu terpaksa ada gelar sukar sekali masuk surga. Kenapa? Karena harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi
hal-hal duniawi tadi yang mencengkram itu teman-teman, yang tidak bisa melepaskan itu. Jadi makanya dikatakan sukar sekali. Tapi kalau orang yang miskin gitu, orang yang miskin mungkin sukar, bukan jadi mudah, bukan sukar juga gitu. Tapi tidak sampai ada sukar sekali. Kenapa? Karena orang miskin tidak punya belenggu ya akan harta tahta dan pemenuhan hal-hal duniawi tadi gitu. Orang miskin itu tidak bisa semaksimal gitu seperti orang-orang kaya itu teman-teman. Tapi tetap kalau saya pelajarin nggak mudah teman. Orang-orang miskin pun tidak mudah gitu untuk bisa masuk surga. Dalam arti kata masuk dalam surga itu kan yang di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu yang berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan, kebutuhan yang lain ditambahkan itu berarti urusan, kalau di firman itu disebutnya makanan, minuman, dan pakaian itu benar. Makanan, minuman, dan pakaian berarti kan ya kembali lagi kalau secara maksimalnya harta tahta dengan hal-hal duniawi gitu. Nah, Tuhan katakan apabila kita pengen selamat, yang nggak boleh ditargetkan itu bagaimana mencari harta tahta dan hal-hal duniawi ya, tapi carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti carilah pribadi Tuhan dan firman Tuhannya gitu. Itu yang mesti priority pertamanya itu teman-teman. Baru nanti setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu, setelah kita menemukan pribadi Tuhan dan firman Tuhannya, nah baru Tuhan akan tambahkan teman-teman. Tapi kalau orang duniawi kan terbalik teman-teman. Orang miskin, orang kaya duniawi juga begitu. Orang miskin duniawi juga pola pikirnya begitu teman-teman. Jadi ayat dalam kitab Matius 6:33 itu dibalik teman. Bagaimana caranya ya untuk bisa mencari mencari harta tahta dan penuhan nafsu duniawi dulu, baru nanti urusan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ditambahkan gitu. Jadi kebalik teman-teman, akan kebalik. Nah Tuhan khawatir sekali apabila kondisinya terbalik gitu. Sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, dan pemenuhan nafsu duniawi itu di prioritas satu, yaitu kembali lagi akan orang kaya itu akan sukar sekali masuk surga, tapi orang miskin juga akan sukar masuk surga teman-teman. Jadi ya mestinya kuncinya kembali lagi ya tinggal adanya di apa. Jadi kalau kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita lebih mampu mengerti firman Tuhan, kita lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah, ujung-ujungnya ya pasti lebih akan mendapatkan lebih dewasa rohani gitu. Nah, apabila kita lebih dewasa rohani, ya logikanya kita lebih mudah gitu untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah, rancangan kehendak Tuhan itu ya ujungnya itu teman-teman, bagaimana caranya kita memprioritaskan mendapatkan target keselamatan di akhirat gitu, yang prioritinya. Dan untuk cerita sukses duniawi itu ya hanya tambahannya saja teman-teman. Nah, ini Tuhan pengen seperti itu teman-teman. Jadi kita mesti seperti itu gitu. Menjadi serupa Nabi Isa adalah dengan hidup kenal dan mengerti serta melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan, di mana saat kita belajar firman Tuhan dan berdoa sampai ada interaksi dengan Tuhan, maka Tuhan akan beri pengertian untuk hidupkan roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap manusia dan ditempatkan dalam setiap roh kita. Jadi kembali lagi teman-teman, jadi cerita kalau kemauan gitu ya, kemauan untuk mengenal Tuhan, itu kan Tuhan kasih hak prerogatif kepada kita, hak independen gitu. Jadi itu kan hak kehendak bebas gitu untuk mau mengenal Tuhan, apa firman Tuhan dan Tuhan gitu. Jadi nggak bisa Tuhan yang maksa, ayo manusia harus kenal ya akan Tuhan atau firman Tuhan. Tuhan itu punya satu hukum gitu, satu hukum yang tidak bisa dilanggar. Jadi ya memang ada perjanjian bahwa yang namanya kebebasan itu adalah hak manusia. Jadi manusia yang punya kebebasan untuk memilih teman. Nah tapi kalau manusia itu benar bebas dan mau mengenal firman Tuhan, berarti kan dia mulai mempelajari, mencari Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Waktu dia mempelajari terus menerus dengan tekun gitu, ya lama-lama timbul pengertian teman. Jadi ada interaksi dengan Tuhan gitu, ada pengertian. Nanti Tuhan yang akan atur bahwa apabila kita ingin mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ya
Tuhan akan ajarkan gitu ya, bagaimana menghidupkan roh Tuhan yang sudah sebenarnya Tuhan berikan kepada setiap kita, teman. Di firman Tuhan dikatakan seperti itu. Nah, orang itu akan, karena ada dialog, ada interaksi dengan Tuhan, satu saat akan Tuhan bukakan bahwa di dalam tubuh manusia itu tidak terdiri cuma tubuh dan jiwa saja, tapi ada unsur roh. Nah, unsur roh ini adalah wadah atau bait atau tempat atau rumah dari roh Tuhan gitu. Roh Tuhan itu diberikan kepada setiap manusia itu ya, karena kembali lagi karena pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Isa tadi gitu, akhirnya kita mendapatkan priority mendapatkan roh Tuhan yang dari Tuhan Allah di dalam roh kita itu, teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan itu hidup, akhirnya kita jadi mampu mengerti, teman-teman. Kita mampu mengerti dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini loh, ini yang menyebabkan jadi akhirnya waktu kita mampu mengerti firman Tuhan, kita memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, teman-teman. Dan begitu pun juga karena kita mampu melakukan firman Tuhan, akhirnya kita lebih beriman, teman-teman. Tingkat iman kita naik gitu ya, terus-terusan naik, sehingga akhirnya kalau dari range itu, yang saya pernah cerita seperti penyanyi, teman-teman. Penyanyi yang bagus itu kan range vokalnya itu dari nada dasar sampai nada tinggi, teman. Range-nya itu jauh gitu. Jadi besar sekali. Nah, orang rohani juga sama, teman. Orang rohani yang bagus itu apabila mempunyai kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, maksudnya dalam sekali, tapi juga level imannya tinggi sekali, teman. Karena berani melakukan firman Tuhan dengan melakukan bersama roh Tuhan gitu, sehingga berani melakukan firman Tuhan, sehingga timbul iman-iman yang tinggi gitu. Nah, waktu mengerti firman Tuhan juga sama, karena ada kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, akhirnya ini lebih dalam. Nah, otomatis jadi pengertian akan firman Tuhannya lebih dalam gitu, ke bawah lebih dalam. Adapun roh Tuhan bisa membawa iman naik ke tingkat ini. Nah, otomatis range antara kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan tingginya level iman kita, ini menyebabkan range ini jadi besar, teman. Range ini tadi saya katakan seperti penyanyi itu, jadi akhirnya makin hebat gitu, makin expert gitu, karena range ini jauh sekali. Nah, yang terjadi seperti itu ya disebutnya mungkin kebebasan rohani, teman. Jadi bagaimana untuk mendapatkan kebebasan rohani seperti itu, jadi butuh kuncinya yaitu ya dari pertama kita hanya sekedar mau mengenal firman Tuhan, pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Dari situ ada doa dan interaksi gitu ya, Tuhan akan bukakan roh Tuhan di dalam kita. Nah, waktu roh Tuhan itu hidup, berarti ya sudah otomatis, teman. Kita terdiri tubuh jiwa roh. Nah, roh kita yang diasah teruskan untuk bisa ya lebih dalam mengenal arti firman Tuhan dan lebih tinggi level iman kita, karena berani melakukan firman Tuhan sehingga iman kita ngangkat, teman-teman. Roh Tuhan inilah yang membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, karena roh Tuhan ini yang memberi pengertian dan kuasa serta mengajarkan dan juga menolong, bahkan menjadi penghibur hidup kita, teman. Jadi ini sekali lagi, teman, roh Tuhan ini vital sekali, teman, bagi hidup kita gitu, yang membuat kita bisa sukses segambar, serupa dan sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan. Ya nggak ada cara lain, mesti ada roh Tuhan, teman. Roh Tuhan ini yang bisa terus membawa kita masuk begitu, jadi segambar, serupa dan sempurna seperti yang Tuhan Allah inginkan. Kalau bicara serupa kan bagaimana kita mengikut menjadi pelaku firman Tuhan, itu baru serupa. Tapi kalau cerita pengen sempurna itu ya kita mesti belajar menjadi seperti Nabi Isa gitu. Dan itu tidak mudah, teman. Ya kembali lagi kuncinya, bener nggak kita bisa total melepaskan semua belenggu-belenggu ya, ikatan yang ada di dunia ini, ya baik harta, tahta maupun pemenuhan nafsu duniawi tadi gitu. Kalau dari sisi Nabi Isa kan berhasil, makanya dikatakan ya Nabi Isa sempurna gitu. Nah, kita harus belajar mengikuti itu. Cuma di sini kan dikatakan, teman-teman, jadi kalau roh Tuhan itu ada di dalam kita, ya justru itu yang membuat kita mengerti akan firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ya karena roh Tuhan ini yang memberi, nah ini nih, roh Tuhan ini yang memberi pengertian, memberi kuasa yang supranatural, serta mengajarkan dan juga menolong apa kesulitan kita.
ya bahkan menghibur kita. Apabila kita benar-benar sudah merasa down sekali, ya roh Tuhan ini akan menghibur kita. Jadi memang roh Tuhan itu adalah memang apa ya, roh Tuhan itu kan akan jauh lebih dekat dengan siapapun juga, kita bandingin dengan siapapun juga gitu. Roh Tuhan itu kan ada di dalam kita, ada di dalam roh kita, sehingga kalau kita bandingkan dengan siapa ya, misalnya dengan yang terdekat itu dengan pasangan hidup kita, misalnya saya dengan istri saya atau istri nanti dengan suami gitu ya, tetap kalah dekat karena roh Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi 24 jam itu ya ada di dalam kita gitu. Ya dengan anak kita ya pasti anak kita kalah. Dengan orang tua kita pasti orang tua kita kalah. Dengan siapapun juga akan kalah. Karena roh Tuhan itu tiap hari ada di kita. Tinggal problemnya kan kita bisa hidupkan roh Tuhan di dalam kita, tidak, teman-teman. Apabila kita tidak bisa hidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya akhirnya akan terjadi pemisahan antara kita dengan roh Tuhan gitu. Tapi apabila kita hidupkan roh Tuhan, setiap saat kita hidupkan roh Tuhan, ya pasti yang terdekat dengan roh Tuhan. Apapun juga ya akan kita bincang-bincangkan awal ya pasti dengan roh Tuhan gitu. Apapun yang terjadi gitu, teman. Bahkan kita diam pun roh Tuhan tahu, teman, apa yang kita perbuat gitu. Nah ini kembali ya kita lagi. Jadi kalau kita bisa hidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya hidup kita yang tadi gitu, ya akan jadi mampu mengerti akan firman Tuhan, akan mampu melakukan firman Tuhan. Bahkan ya itu tadi bisa roh Tuhan mengajarkan kita secara private gitu, secara pribadi. Roh Tuhan juga bisa menolong kita. Roh Tuhan bahkan bisa menghibur kita, teman-teman. Firman di 1 Korintus pasal 13 ayat 10 sampai 11, teman-teman. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nah ini balik lagi, apabila level pengertian serta melakukan firman Tuhan kita itu sudah total gitu ya, pasti ya kita akan menuju ke titik sempurna. Nah untuk yang menuju ke titik sempurna apabila tiba ya maksudnya yang tidak sempurna akan lenyap, teman. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak gitu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, ya aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu gitu. Ya menjadi dewasa rohani, teman-teman. Nah ini kalau kita sudah makin dalam mengerti firman Tuhan dan makin mampu melakukan firman Tuhan, ya otomatis kita jadi makin dewasa rohani, teman-teman. Dewasa rohani akan lebih mengenal hidup dengan sempurna. Jadi kalau dewasa rohani itu bedanya gitu, teman. Ya akan lebih mengenal hidup dengan sempurna, yakni hidup dengan tinggal di dalam iman dan pengharapan serta kasih. Dan firman katakan kasih adalah yang terbesar. Jadi apabila kita sudah dewasa rohani, teman-teman, biasanya ya kita begitu, teman. Ya parameter hidup kita itu hanya tinggal 3 gitu. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita berpengharapan, bagaimana kita beriman kepada Tuhan, bagaimana kita berpengharapan kepada Tuhan, dan bagaimana kita yang mengasihi Tuhan. Jadi cuma 3 itu aja ujungnya, teman. Setelah kita dewasa rohani, teman. Nah ini kalau kita jabarkan apa sih iman? Imannya adalah percaya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan serta roh Tuhan. Itu yang namanya iman, teman. Iman itu adalah percaya kepada siapa? Ya percaya kepada pribadi Tuhannya, ya percaya kepada firman Tuhannya, ya percaya juga kepada roh Tuhannya, teman-teman. Nah ini 3 unsur ini apabila hidup di dalam kita, jadi pribadi Tuhan, ya firman Tuhan serta roh Tuhan, ya semua masalah rohani akan bisa teratasi, teman-teman, apabila kita hidup dengan tiga kriteria ini gitu. Ya mengenal percaya kepada pribadi Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan percaya kepada roh Tuhan. Ya kita pasti beriman, teman-teman. Nah adapun pengharapan apa sih gitu? Kalau di pengertian saya, pengharapan adalah pengharapan terhadap janji-janji Tuhan dan rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau kita sudah mendalami mengerti firman Tuhan, kita akan mengerti, teman-teman, janji-janji Tuhan itu apa gitu. Sebenarnya apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Begitupun bukan cuma janji aja, jadi rancangan dan kehendak Tuhan itu apa gitu. Nah itu yang kita harapkan gitu, supaya kita bisa masuk ke dalam pengharapan itu, teman. Nah kalau kita sudah pengharapannya sama dengan rancangan kehendak Tuhan, sesuai dengan janji-janji Tuhan, ya mestinya kita udah jadi satu dengan Tuhan, teman.
makin sempurna. Harusnya kan begitu gitu. Kalau bicara pengharapannya total. Jadi iman itu dibutuhkan, pengharapan juga dibutuhkan gitu. Nah, yang terakhir itu ya kasih gitu. Kasih adalah uh, melakukan apa yang diperintah dan diperaturkan ya demi Tuhan dan juga demi sesama. Jadi kasih itu kan wujudnya kan bukan di perasaan, teman-teman. Kasih dalam hal rohani itu kan wujudnya melakukan, teman-teman. Melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ya untuk dapat menuai janji dan masuk dalam perhatian kehendak Tuhan. Jadi kasih di sini jangan dibayangin kasih seperti di pikiran perasaan kehendaknya kita manusia, teman-teman. Kasih di sini adalah pikiran perasaan kehendaknya yang dari Tuhan Allah. Nah, pikiran perasaan kehendak Tuhan Allah itu ya kasih itu bentuknya ketaatan, teman. Bagaimana kita taat untuk bisa melakukan firman Tuhan, ya untuk berani melakukan firman Tuhan gitu. Apapun konsekuensinya, ya kembali lagi yang seperti Nabi Isa alamin kan waktu Nabi Isa taat melakukan firman Tuhan, ya ada satu momen sebelum semalam sebelum wafat di kayu salib gitu, ya Nabi Isa juga sempat goyah gitu. Bahkan dinyatakan di situ peluhnya itu seperti butiran-butiran darah gitu. Nah, tinggal persepsi butiran darah itu tuh apakah memang peluhnya menjadi berdarah gitu ya, atau apa urat syarafnya pecah sampai berdarah gitu, atau ya butiran darah itu dalam arti kata cuma mengutamakan besarnya tetesan keringat gitu, saking takutnya itu segede tetesan-tetesan kayak butiran darah. Itu ada dua persepsi, terserah gitu. Yang jelas ya waktu itu Nabi Isa juga mengalami ketakutan yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita sebagai manusia mengalami hal-hal ketakutan waktu ingin taat melakukan firman Tuhan, itu satu hal yang kewajaran, teman-teman. Karena Nabi Isa pun sebagai sulungnya kita juga mengalami itu, teman-teman. Jadi jangan dianggap kalau melakukan firman Tuhan itu berani terus tanpa ada ketakutan gitu. Ya tidak begitu, teman. Melakukan firman Tuhan itu justru yang mengalami ketakutan yang takut sekali gitu. Ya, tapi ya kembali lagi ketakutan itu adalah sebagai bentuk uji coba kita, teman-teman. Bahkan kalau saya lihat di sini, kalau cerita dari pengalaman saya, teman-teman, untuk bicara apa sih yang paling berat untuk hidup kita, sebenarnya kalau saya pelajari itu yang paling berat itu kalau cerita di firman Tuhan kan yang paling berat itu kan mamon gitu kan, istilahnya harta gitu. Tapi yang saya ngerti, teman-teman, sebenarnya urusan hubungan suami istri gitu, itu aja dengan pasangan hidup itu juga hal berat, teman-teman. Karena untuk menyeimbangkan antara kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu ya antara suami dan istri ini nggak mudah, teman-teman. Nah, ini kadang-kadang membuat jadi gesekan gitu, teman. Begitupun juga keberanian waktu melakukan firman Tuhan, teman, antara suami istri itu tidak juga imbang gitu. Nah, yang dikhawatirkan, teman-teman, apabila misalnya pihak suaminya itu lebih berani gitu melakukan firman Tuhan itu, lebih dalam pengenalan pengertian akan firman Tuhan, tapi begitu nanti istrinya tidak ngimbangin, nah pertanyaannya apakah suami akan berani lanjut tidak gitu ya melakukan firman Tuhan gitu. Ya percaya akan tetap tetap melakukan firman Tuhan. Ini yang jadi kendala, teman. Begitupun seorang istri, teman. Ya seorang istri juga sama. Apabila seorang istri sudah pengenalan pengertiannya dalam hal firman Tuhan sudah dalam sekali dan keberanian melakukan firman Tuhannya sudah berani sekali, nah problemnya apa suaminya berani gitu. Nah biasanya kalau sudah seperti ini bukan cuman harta saja, mungkin ujungnya benar firman gitu ya. Harta itu yang paling membebani kita, harta itu yang membuat beban kita sukar sekali masuk ke dalam surga. Tapi kembali lagi, teman, ya urusan level iman, level pengenalan pengertian akan firman Tuhan ini juga jadi kendala, teman-teman, apabila sepasang suami istri. Karena kembali lagi kalau suami istri itu kan tidak bisa ngambil langkah seperti waktu Nabi Isa yang tidak menikah tadi kan. Kalau Nabi Isa tidak menikah, problemnya kan hanya di pribadi Nabi Isa gitu. Nah, tapi kalau bagi kita yang menikah gitu, problemnya itu kan ada di kita dan pasangan kita. Nah, di pasangan kita ada kunci lagi dari firman Tuhan bahwa suami tidak boleh menceraikan istri, istri juga tidak boleh menceraikan suami gitu. Ya bahkan
mengucapkan pun kalau bisa jangan gitu. Jadi jangan cerai itu jadi alternatif, kecuali kalau masih anak-anak rohani, bayi rohani, mungkin nggak suami nggak istri gampang sekali mengucapkan kata-kata cerai gitu. Tapi kalau bicara yang sudah dua-duanya dewasa rohani, yang namanya kendala itu ternyata bukan cuma harta, teman-teman. Ya kalau anggaplah harta itu sukar sekali gitu. Nah mungkin di pengertian saya dukungan dari pasangan suami istri itu ya sukar, teman-teman. Sukar juga gitu. Sukar untuk bisa membuat kita masuk surga. Dalam arti kata sukar masuk surga apabila kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kebentur di situ, teman-teman. Ya karena tadi itu gitu. Persamaan level ini yang nggak terjadi gitu. Level kedalaman pengenalan pengertian antara firman Tuhan akan suami dan istri tidak sama gitu. Ya keberanian melakukan firman Tuhan antara suami dan istri juga tidak sama. Nah ini jadi menyebabkan jadi sukar juga, teman-teman. Sukar juga gitu, sukar juga untuk taat melakukan. Nah ini bentuknya kan ujian-ujian seperti ini, teman. Padahal kalau kita sudah satu saat apabila kita sudah dewasa rohani, seorang suami yang sudah dewasa rohani, ya seorang suami yang dewasa rohani, dia sudah pasti akan taat gitu melakukan firman Tuhan yang isinya ya kasihilah istrimu gitu. Udah pasti gitu. Ya, suami yang dewasa rohani pasti akan mengasihi istrinya apapun juga yang terjadi itu. Bentuk mengasihi istri itu kan bukan berarti cuma sekedar menuruti apa keinginan istrinya, teman-teman. Ya bisa saja gitu. Ya tetap yang namanya seorang suami itu bersikeras gitu, benar-benar total berani melakukan firman Tuhan, tapi tetap dengan pola pikir dengan dasar-dasar mengasihi istrinya. Kalau tanpa ada dasar mengasihi istrinya, khawatirnya suami itu melakukan firman Tuhan, tapi juga melanggar firman Tuhan dengan menceraikan istrinya gitu. Teman-teman bisa tangkap maksud saya nggak? Jadi kalau suami yang keras gitu, ya benar-benar taat, berani melakukan firman Tuhan, itu ya harus mengasihi istrinya gitu. Karena kalau tanpa mengasihi istrinya, ujungnya cerai, teman-teman. Waktu ujungnya cerai, si suami ini menceraikan istrinya, berarti kan menjadi melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mengendaki si suami untuk menceraikan istrinya. Jadi kuncinya satu-satunya itu ya bagaimana ya seperti Nabi Isa berjuang tadi, teman-teman, sampai peluhnya segede butiran darah gitu, seperti darah katanya. Ya harus seperti itu. Caranya apa? Ya mengasihi istrinya gitu. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Nah sebaliknya, teman, bagi seorang istri sama aja, teman. Seorang istri yang sudah dewasa rohani, seorang istri yang benar-benar taat melakukan firman Tuhan, dia harus tahu bahwa seorang istri itu ya ada aturan main, bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami gitu. Jadi bagaimanapun caranya gitu, ya dia sudah benar-benar dalam sekali mengerti akan firman Tuhan, berani sekali melakukan firman Tuhan, tapi tetap, teman-teman, mereka boleh lakukan itu, tapi tetap harus tunduk kepada suaminya gitu. Jadi dua-duanya sama, teman. Tapi kalau seandainya si istri itu keburu kesel sama suaminya gitu, ya istrinya sudah dewasa rohani kesel, ambil langkah. Lah berarti nanti bagaimana? Ya si istri bisa melakukan firman Tuhan secara baik, bagus, benar gitu. Tapi kan kembali lagi melanggar firman Tuhan juga, karena meninggalkan suaminya, menceraikan suaminya. Jadi kuncinya kan di situ, teman. Jadi Tuhan pengen kalau bisa kan suami istri itu kan satu paket, teman. Bagaimana caranya supaya kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhannya akan imbang, dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan juga antara suami istri harus imbang. Ya ini yang Tuhan hanya modali, suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk sama suami. Kalau tanpa bisa melakukan ini nggak mungkin bisa, teman. Tetap akan ujungnya nggak bisa. Karena ujungnya kembali tadi kalau yang lebih dominan itu kan bagaimana seorang suami mengasihi istri, bagaimana seorang istri tunduk kepada suami. Nah, yang tadi dikatakan iman, pengharapan, dan kasih, teman, bahwa kasih itu yang terbesar gitu. Nah, kasih itu adalah berarti adanya di suami gitu. Suami itu yang benar-benar nanti yang menentukan ya apakah benar nanti bisa seimbang dengan istrinya atau tidak gitu. Yaitu adanya di suami, teman. Karena kalau istri ya cuma bisa tunduk saja gitu. Ya perintahnya itu. Tapi kalau yang suami kan harus mengasihi. Nah mengasihi siapa? Yang mengasihi Tuhan dan mengasihi istrinya gitu. Itu yang harus dilewati seperti itu. Makanya kalau di sini saya katakan kasih adalah melakukan apa yang diperintah dan diperaturkan ya demi siapa? Ya demi Tuhan dan demi sesama kita.
Nah, sesama kita itu yang paling nomor satu. Ya kasihnya ya karena instruksinya kepada istri ya itu nomor satu. Nah, terus kan kasih kepada sesama. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, ini jadi ujungnya tetap teman-teman. Kalau kita ujungnya kebebasan rohani adalah iman, pengharapan, dan kasih, ya firman Tuhan katakan bahwa yang terbesar itu adalah kasih gitu. Kasih itu yang terbesar teman-teman. Jadi kita mesti bagaimana sebagai suami gitu ya, memang ya tidak bisa tidak perhatiin firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu harus mengasihi istri kita teman. Dan kalau cerita melatih kasih kita gitu, kasih kita itu Tuhan bisa juga melatih kasih kita, mengasah kasih kita itu dari problem-problem yang sengaja didatangkan atau dibiarkan teman-teman timbul karena suami dan istri gitu, atau istri dan suami gitu. Itu kadang-kadang Tuhan bisa datangkan dan biarkan gitu ya, atau malah berikan gitu. Nah, ini kembali lagi tinggal kitanya teman-teman, kitanya sebagai pelaku firman mau benar-benar taat nggak gitu, taat kepada Tuhan gitu. Ya seperti kembali lagi Nabi Isa tetap taat walaupun Nabi Isa tahu bahwa besok ya akan disalib, wafat di kayu salib gitu. Ya cuman kalau Nabi Isa ngelihat seperti itu, kenapa sih Nabi Isa mau korban gitu, menjadi korban? Mestinya kan menghindar juga mudah-mudah aja gitu. Tapi tetap Nabi Isa mau korban, ya kembali lagi teman, karena Nabi Isa itu mengasihi Tuhan Allah gitu. Nabi Isa itu mengasihi sesama ya kita-kitanya ini gitu. Ya demi kasih kepada Tuhan Allah, demi kasih kepada manusia, kita-kita ini, ya akhirnya Nabi Isa korban. Nah, Tuhan juga mau seperti itu, teman. Bagaimana caranya seorang suami itu ya korban untuk mengasihi Tuhan dan korban mengasihi istrinya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang suami yang sudah dewasa rohani, teman. Mudah-mudahan input pagi ini gitu, suami-suami yang suam-suam kuku atau suami-suami yang tidak dominan, ya saya pikir ya suami memang tugasnya harus lebih dominan daripada seorang istri gitu. Dari bunyi firman suami harus mengasihi istri tunduk kepada suami aja kan udah kelihatan teman. Yang dominan itu yang Tuhan inginkan adalah suaminya, bukan istrinya gitu. Dan jadi jangan sampai suami itu malah seolah-olah berkesan mengalah gitu, malah tunduk kepada istrinya. Jadi kebalik kan teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan pengen istrinya tunduk kepada suami, malah banyak sekali suami-suami, bukan banyak sekali, ada suami-suami yang malah tunduk sama istrinya gitu. Lah ini firmannya jadi kebalik nih gitu, nggak benar gitu. Nah ini yang mestinya suami-suami sadar ya, kalau memang suami mau mengasihi Tuhan ya harus mentaati perintah-perintah Tuhan dengan tetap melakukan firman Tuhan secara maksimal kan, sebagai fungsi suami yang tetap bertahan untuk mengasihi Tuhan dengan taat melakukan firman Tuhan, meskipun konsekuensinya ya harus mengasihi istri gitu. Jangan dibalik, suaminya malah bukan tetap ngotot melakukan firman Tuhan, tapi malah jadi mengalah gitu ya, tunduk kepada istri. Nanti ujungnya tidak dapat kebenaran, mendapat kebaikan mungkin iya gitu, mendapatkan kebaikan duniawi. Jadi akhirnya suami istri itu nggak berantem gitu, tapi tidak akan mendapatkan kebenaran yang Tuhan maksud, teman. Kebenaran yang Tuhan maksud itu kan melampaui itu, teman, melampaui kebaikan gitu. Jadi kebenaran itu jauh di atas kebenaran. Kebaikan itu ya hal kebenaran gitu, bagaimana melakukan kebenaran gitu, bukan kebaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap, teman. Jadi sekali lagi bagi suami-suami yang tunduk kepada istri, kalau dalam hal rohani kayaknya takutnya salah loh. Coba cepet bangun gitu untuk bisa jangan tunduk pada istri ya, tapi harus mengasihi istri. Oke teman-teman, see you, bye-bye.